Hoi Alemal, halo semua. Ketemu lagi dengan aku Ulisia Haan. Eh, Maaf untuk videoku yang terlambat karena kemarin sudah buat sebenarnya untuk yang part A dan part B. Tapi karena kan kebiasaan aku selalu nyanyi dulu. Jadi ternyata kalau kita ambil lagu dari YouTube gitu, walaupun kita nggak ini, maksudnya kita dengerin terus kita rekam sekalian kita taruh di YouTube dengan kita juga ikut nyanyi, tapi itu diklaim gitu. Jadi waktu yang video 4A dan B itu, yang 4A nya aku udah buat, tapi tiba-tiba waktu aku translate ke bahasa Inggris di subtitlenya itu uh, buram gitu, udah mau menit ke 7 lebih gitu, langsung buram error gitu. Terus aku lihat ada yang klaim gitu lagunya, jadi aku hapus aja, aku buat ulang lagi. Jadi kali ini aku bikin format yang berbeda, tidak nyanyi lagi awalnya, tapi aku nanti sisipkan untuk baca firman, untuk men-share, karena tujuanku juga untuk buat di YouTube ini mau menceritakan kepada kalian semua, siapapun yang nonton, bahwasanya kasih Tuhan itu begitu luar biasa di dalam hidupku dan begitu menjadi penolong di dalam hidupku, memulihkan kehidupanku. Dan aku berharap ini juga bisa menginspirasi buat kalian semua di sana, bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin kalau memang Tuhan sudah mengizinkan itu terjadi, dan tidak ada yang tidak mungkin kalau memang apapun masalah-masalah yang sudah kita hadapi dapat selesai dengan baik, karena kita percaya waktunya Tuhan itu yang lebih baik. Semoga setiap video atau ceritaku dapat menginspirasi teman-teman atau siapa saja yang menonton untuk di dalam kehidupannya juga diberkati Tuhan, asalkan kita mau berserah kepada Tuhan. Jadi untuk video ini aku ada 2 part. Kemarin yang ada missing, jadi aku akan menceritakan 2 part itu, karena aku rasa ini baik untuk share ke kalian ya. Yang pertama itu pada saat dari rumah sakit yang pertama. Kalau kalian yang udah yang ngikutin videoku dari awal itu pasti udah tahu. Jadi dari rumah sakit pertama, sebelum dari Katarina House, Second House itu, sebelum dari Katarina Hospital itu, di rumah sakit pertama itu kan dia bilang, waktu dia kasih tahu aku terdiagnosa kanker ovarium, dia bilang kami bilang ini terlalu lama, dari house art sampai ke sini juga lama gini-gini. Terus dibilang dokternya, kalau kalian mau kalian boleh seperti kayak komplain atau membicarakan hal ini ke dokter house art gitu, ada penanganannya gitu khusus. Kalau mereka di sini ada yang aku dengar gitu ya, untuk penanganan pasien kalau ada something wrong atau apa gitu, jadi dibicarakan. Nah, tapi karena suamiku bilang aku nggak punya waktu untuk ngurusin itu, aku sekarang fokus dengan istriku, jadi kita nggak ambil waktu itu. Yang pasti mungkin dokter dari rumah sakit itu menelepon atau memberitahu ke house art gitu tentang aku gitu. Jadi tiba-tiba pada saat itu si house art telepon aku dan dia bilang, saya dengan dokter ini dari house art gitu, dan aku tahu itu dokter yang menanganiku pertama kali ya dari house art gitu. Aku secara manusia, aku sebenarnya gimana ya mau bilangnya, kita kalau ada orang yang nyakiti atau siapapun atau gimana, pasti kita kan, ini ngapain sih telepon gitu ya, udah dia buat aku seperti ini begini gitu, udah sepertinya pasti kita bilang, aduh, dia dokternya itu nggak bijaksana, nggak tepat sasaran, nggak lakukan sesuatu denganku dengan tepat gini-gini gitu pasti. Tapi aku ya
Aku bilang, Tuhan tolong aku kendalikanlah emosiku dan diriku. Akhirnya aku bilang iya dengan Uli, aku bilang kayak gitu ya. Terus dia tanya apa kabar, aku bilang aku baik sekarang, apalagi setelah cairan dari perutku dikeluarkan. Dan aku juga sekarang sudah senang karena ditangani dengan rumah sakit di Katarina, karena mereka sangat membantu, dan aku tahu dari banyak informasi mereka itu expert atau berpengalaman untuk kasus di ovarium ini, aku bilang gitu ya. Terus kemudian dokter bilang I'm sorry katanya. Terus secara manusia sebenarnya aku nggak tahu mau bilang apa. Dalam benakku, dalam hatiku, aku seperti mungkin kalian akan berpikir juga, sangat sulit karena itu ya, kalian tahu ya, itu sekarang posisiku aku udah nggak punya ovarium lagi ya, dua-duanya gitu. Jadi rahimku juga udah diangkat, jadi ovariumku dua-duanya juga kanan dan kiri sudah diangkat gitu. Dan bersyukurnya karena memang Tuhan menyembuhkan yang lain, yang organ-organ yang sudah kena itu sudah secara kemo itu sudah sembuh, jadi cuma itu aja yang diangkat gitu. Tapi aku kan sudah tidak bisa melahirkan lagi ya, secara manusia, secara medis gitu, udah indungnya udah nggak ada gitu. Aku pernah dengar ada orang yang kanker ovarium juga lebih mudah dari aku, ya dia berusia 25 tahun, dan dia ada cerita kalau ada pencangkokan indung telur gitu di Belgia, negara Belgia katanya bisa. Tapi aku nggak tahu pasti karena aku belum pernah dengar. Yang aku pernah dengar pencangkokan jantung, seperti kayak mata ya, donor mata orang bisa di di ini gitu, di pencangkukan mata ya bilangnya, atau ada orang donor mata mau dipasang gitu, atau organ yang sering kita dengar lah seperti ginjal gitu. Tapi kalau indung telur aku baru kali ini gitu. Tapi aku yakin kalau misalnya secara manusia mungkin bagi kita mustahil, kalau Tuhan berfirman apapun bisa, hanya itu aja. Cuma apakah itu Tuhan izinkan, itu pertanyaannya. Kalau diizinkan Tuhan, everything it's happen. Jadi nggak ada yang mustahil sama Tuhan gitu ya. Aku hanya berdoa sama Tuhan dengan jawabanku sejujurnya dari hatiku yang paling dalam. Sebagai manusia aku nggak sanggup, dan bisa aja aku bisa marah sama dia, aku bisa maki-maki dia gitu, tapi aku memilih untuk memaafkan dia gitu. Jadi ini kuasa Tuhan, ini dari Tuhan. Aku percaya itu karena secara pribadi aku nggak sanggup ya. Dan aku bilang, aku telah memaafkanmu. Aku bilang, aku Kristen dan aku harus bisa memaafkanmu karena itu ajaranku, itu yang diajarkan Tuhan kepada orang Kristen gitu. Karena Tuhan sendiri sudah memaafkan dosaku, jadi aku harus memaafkan orang lain yang menyakiti, melukai, atau membuat tidak enak terhadap kita gitu. Aku akan baca firman Tuhan dari Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga
juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi dalam firman Tuhan sudah dikatakan, kalau kamu mau diampuni, ampuni juga orang yang bersalah kepadamu. Jadi dari ayat ini aku bisa bilang, aku sanggup mengampuni dokter itu dari kejadian-kejadian ini, itu karena Tuhan. Semoga kalian juga bisa mengampuni orang yang pernah mungkin bersalah dengan kalian ya. Kemudian dokternya bilang, "What can I do for you?" katanya. Because we cannot back to the first time in the beginning gitu. Kita nggak bisa kembali lagi ke awal gitu, ke awal pertama kali aku datang gitu sebagai pasien yang minta pertolongan supaya aku ditangani gitu ya. Tapi aku bilang nggak ada. Aku bilang aku sudah senang sekarang sudah ditangani rumah sakit Katarina, karena bagiku itu sudah cukup kalau sudah penanganannya tepat. Aku bilang, aku hanya berpesan kepadamu, aku bilang, I hope you be aware, aku bilang, for the next pasien, aku bilang, aku harap kamu lebih hati-hati lagi sama pasien, karena bisa jadi terjadi lagi, aku bilang. Dan bisa jadi itu terjadi pada orang Nederland sendiri atau kepada pendatang negara lain yang tinggal di sini gitu, aku bilang. Jadi kalau kamu nggak hati-hati lagi, itu bisa terjadi pada mereka, dan mungkin harapan mereka itu bisa hilang. Kalau mungkin mereka mendapat anugerah sembuh atau mental mereka kuat, bisa. Tapi kalau mereka drop dan makin drop, dengan kalau dia bilang udah diagnosa kanker 4 gitu ya, stadium 4, dan ya nggak semua orang bisa kuat menghadapi itu, nggak semua orang gitu. Jadi lebih baik kan, aku pernah baca dulu karena di Medan itu gereja kami dekat dengan rumah sakit Advent, dan aku pernah baca itu, dia bilang preference is better than healing gitu. Artinya mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Jadi itu baik banget gitu. Sebelum terjadi apa-apa, lebih baik kita cegah gitu. Jadi untuk setiap video pun aku selalu kasih tahu semuanya, aku sebisa mungkin detail supaya kalian semua yang nonton itu tahu simptomnya atau sign-nya itu apa sih, jangan sampai terjadi kepada kalian. Tapi once itu terjadi sama kalian sudah tahu ngambil tindakan apa gitu. Kadang mungkin dokter kurang aware, dan kalian bisa tahu cara penanganannya. Artinya, oh aku harus kesini dulu, ini kan udah misalnya ada perutku gembung gitu ya, seperti kayak ada cairan dan gak bisa makan, nelan dan sebagainya, ada sakit yang berkepanjangan di bawah perut gitu ya. Kalian sudah tahu gitu, udah antisipasi lah sebelum ini gitu terjadi hal-hal yang di luar sampai terlalu lama pengobatannya gitu, dan bisa menyelamatkan kalian. Karena pertolongan yang cepat dan tepat gitu, seperti ada juga teman kerjaku, dia anaknya juga kena kanker ovarium waktu muda, dan cepat penolongannya, dan hidung telurnya yang satu yang diangkat, tapi yang satunya enggak. Tapi dia bisa lahir anak 3 sekarang. Jadi dengan satu hidung telur ya gitu. Nah kalau sampai udah seperti aku, dua-duanya udah dibuang gitu karena udah kena kankernya, ya aku nggak bisa melahirkan lagi gitu. Seperti aku bilang tadi ya, secara medis dan manusia, tapi aku nggak tahu secara Tuhan izinkan, itu kehendak Tuhan seperti itu. Nah aku bilang sama dia seperti itu tadi, kamu harus be aware dengan pasien. Terus dia bilang, oh iya aku sudah tulis di agendaku untuk diriku sendiri, katanya. Aku sudah maksudnya dari pengalamanku ini dia sudah bikin note ke dirinya gitu. Jadi aku bersyukur, ya udah, menurutku itu aja, katanya. Terus dia bilang, bolehkah aku mengunjungi kamu? Aku bilang, oh lebih baik jangan, aku bilang, karena untuk saat ini mungkin aku memaafkanmu, tapi mungkin suamiku itu
belum gitu, maksudnya dalam artian suamiku tuh masih marah gitu. Dan kalau dia datang, bayangkan bagaimana gitu, apalagi sesama negara dia ya, maksudnya sesama orang Belanda gitu, pasti dia akan bilang, kamu kerja nggak profesional. Pasti suamiku akan seperti itu gitu. Dan mereka nggak mau no excuse yang oh aku begini, nggak bisa kan, orang sini ya pasti langsung to the point gitu ya. Dan aku nggak mau terlalu nanti ini juga ya, pokoknya Tuhan sudah kasih kesembuhan padaku, dan aku harus menjalani hidupku dengan ya, sekarang aku jaga kesehatanku seperti itu ya. Nah jadi akhirnya dia bilang, oh kalau gitu baiklah katanya, tapi kalau kamu mau dikunjungi kamu boleh sampaikan katanya, dan kalau kamu ada pertanyaan atau apapun gitu kamu jangan sungkan menelpon aku katanya. Iya nggak apa-apa, aku bilang. Tapi waktu itu pernah dia telepon lagi, dia tanya lagi, terus dia kirim orang untuk datang kemari, seperti kayak lihat keadaanku ya, dan ada pernah sekali gitu. Dan kemarin dia telepon lagi, tapi waktu itu aku nggak angkat telepon, jadi aku nggak dengar juga waktu dia nelpon. Akhirnya aku pikir ya aku juga udah sehat ya, jadi it's okay gitu. Nah part yang kedua yang aku lupa adalah pada saat setelah aku di Katarina, dan dokter internis itu yang menerangkan kalau kondisi kankerku itu udah stadium 4 dan sudah mengena ke organ lain seperti liver, usus, dan yang lainnya. Dan waktu itu aku bilang, dokter, aku udah tahu stadium 4, aku baca juga dari internet. Aku bilang, jadi tolong sekarang yang penting dokter kasih tahu step-step untuk pengobatanku saja, aku bilang kayak gitu. Nah pada saat itu dia bilang juga, karena dia curious ya, dia seperti kayak dia bilang, how come young lady 35 years old have ovarian cancer gitu. Jadi dia bilang, aku mau cek HIV AIDS melalui darahmu katanya. Pada saat itu aku berpikir, oh my god gitu ya, ini apa lagi gitu, aduh Tuhan ini gimana gitu. Pastinya pada saat itu aku yang kayak dibilang shock atau dibilang khawatir, dan pokoknya campur aduk gitu. Karena aku berpikir gini, apakah wanita muda yang kena kanker ovarium terinfeksi HIV AIDS gitu. Dan aduh pokoknya serba, aku ya campur aduk lah gitu perasaannya ya. Tapi karena ini untuk treatment, untuk ini aku mau nggak mau harus dicek dan diambil sampel darahnya dan dikirim ke laboratorium. Pada saat itu aku berpikir gini, Tuhan tolong berikan hasil yang terbaik ya Tuhan. Aku adalah orang yang berdosa, aku tidak sempurna, maafkan atas dosa-dosaku, aku bilang kayak gitu. Tuhan, aku minta belas kasihanmu untuk memberikan kesembuhan, menjauhkan segala penyakit-penyakit yang aneh-aneh terhadapku, aku bilang gitu. Dan singkat cerita, tibalah pada saat hasil dari pengecekan darah HIV AIDS itu, dan puji Tuhan sekali aku negatif gitu. Aku mengucap syukur sama Tuhan bahwasanya Tuhan menolongku. Mungkin diizinkan Tuhan untuk hal-hal itu. Pada saat itu aku ini apa gitu ya, tapi Tuhan menjawab doaku, Tuhan memberikan aku yang terbaik gitu. Nah pada saat itu telah dicek aku negatif, dan kemudian berlangsunglah untuk planning untuk kemo ya. Nah untuk yang video ini di sini dulu aku terangkan, dan kemudian next video aku bikin untuk yang selambungan yang dari 3C nya, oke?